Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Andri Pratama, saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kedatangan saya ke sini, saya akan melakukan observasi penelitian tentang wisata tebing lingga yang ada di sini. Nah, sebelum lebih lanjutnya, saya ingin mengenal Bapak lebih dalam. Silahkan Bapak memperkenalkan diri dan di sini sebagai apa? Silahkan Ya. Bapak. Nama saya Prakem, asli penduduk Desa Bepo, Kecamatan Solo, Kabupaten Trenggalek. Kebetulan saya di destinasi ini sebagai pengelolanya juga, sebagai wakil dari ketua Polteris Pamengkuning, Mas. Ya, kalau boleh tahu sejarah berdirinya maupun berkembangnya tentang lokasi wisata tebing lingga ini bagaimana ya Pak, bisa dijelaskan? Ya, kalau berbicara masalah sejarah atau berdirinya, itu memang lokasi ini dulunya memang sempat dibuka bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun memang untuk aktivitas mencari batu, Mas. Penambangan batu Ya, gitu, Pak, penambangan batu, betul. Jadi banyak warga yang berjumpa di sini mencari batu. Ya, dari dampak itu ada segi untung dan ruginya. Ketika itu dibuka beberapa tahun, akhirnya ya mohon maaf, ini ya banyak batu-batu yang di sungai itu
yang sempat diambil. Akhirnya bantaran sungai kan menjadi deras kan airnya, sehingga banyak di sekitar tanah ini ada yang longsor karena kayak ketika air hujannya deras, potensi banjirnya besar, akhirnya ya membawa arus ini. Dari situlah akhirnya sepakat untuk pemerintah desa itu menutup aktivitas tersebut. Dari situlah selang berapa tahun kami sebagai warga bersama juga dengan pemerintah desa, bersama lembaga-lembaga yang ada, utamanya dulu dari kami membentuk salah satu Podarwis. Jadi Podarwis itu adalah membuka kesadaran masyarakat pertama itu. Alhamdulillah kami juga banyak dari pihak-pihak yang mendukung. Akhirnya dari situlah kami tanpa punya basic di kepariwisataan akhirnya membuka dari situ, membuat destinasi ini ya hingga sampai saat ini sudah berjalan hampir 3 tahun, sudah masuk 2 tahun 8 bulan Mas, itu ceritanya seperti itu. Ya, terus kemudian untuk kendala maupun halangan mengenai pengelolaan lokasi wisata ini bagaimana ya Pak? Ya pastinya ada kendala Mas, kami banyak mencari atau studi banding ke teman-teman pengelola baik yang ada di Trenggalek maupun yang ada di Banyuwangi, juga yang kawan-kawan banyak yang di sana juga mengelola seperti kami, itu sama. Jadi dari situlah akhirnya kami juga menyesalnya sih tidak kalau ada kendala, itu memang harus perjalanan yang kita lalui. Pertama begini, memang semata-mata kalau yang namanya kita membuka destinasi wisata itu tidak langsung serta-merta bisa diterima di kalangan masyarakat, karena ya maklumlah masyarakat awam apakah itu arti wisata kan seperti itu. Dari situ dulunya itu kami banyak teman yang mendukung di situ, namun ya maklumlah bukan itu salah atau bukanlah itu mereka kurang sadar, tidak, karena ya tuntutan ekonomi sajalah. Mungkin yang kita lakukan di sini bukan hari malamnya pun juga ikut bekerja di sini, namun ya yang namanya tuntutan ekonomi kadang-kadang kan tidak mensejahterakan kita, karena kita kan sifatnya kesadaran dari situ Mas, kendalanya itu. Jadi dari sekian kami punya tenaga yang kami ajak untuk bareng-bareng bekerja membuka destinasi ini, ya sempat 1, 2, 3 hampir sekian tahun itu hampir kami tidak punya anggota seperti itu Mas. Itu tidak salah, memang ya karena tuntutan sajalah seperti itu, kendalanya itu. Baik Bapak, kemudian untuk dampak mengenai lokasi wisata ini terhadap masyarakat sekitar itu seperti apa Pak? Ya, memang dari awal itu kita memang terinspirasi dari destinasi ini, bagaimana bisa masyarakat ini nanti secara keseluruhan bisa menikmati dari dampak. Ya itulah yang namanya proses. Alhamdulillah Mas, selang hampir masuk 3 tahun, 2 tahun 8 bulan itu sudah mulai terasa ada dampaknya. Kenapa saya bicara dampak? Karena dulu banyak warga kami itu yang tidak punya aktivitas sama sekali. Sekarang kami punya warung ini dan bisa dimanfaatkan warga. Terus banyak kami juga merekrut dari anak-anak yang baru keluar sekolah bahkan masih kuliah, itu kita ajak kolaborasi bareng di objek wisata ini. Karena saya yakin Mas, ibaratnya yang namanya wisata itu kita menjual sesuatu. Gambaran kami seperti ini, kalau kami mebel membuat kursi, ketika kursi yang kami buat itu laku, kami kan kehilangan barang ya, walaupun itu mendapatkan uang. Tapi kalau orientasi wisata ini ibaratnya kami menjual barang, kami tidak pernah dibawa pulang tapi tetap laku setiap hari. Dari situlah akhirnya
masyarakat yang dulunya itu tidak tahu sama sekali terkait dari dampaknya wisata, sekarang sudah mulai tahu, wah itulah yang namanya wisata. Jadi dengan sering lalu lalangnya orang wisata, baik itu wisatawan lokal maupun asing, itu akhirnya kan bisa dimanfaatkan warga. Kami menjualkan berbagai paket, dan di sini banyak orang yang terlibat, Mas. Seperti lahan-lahannya itu mereka di atas itu juga ada sekali saat itu juga disewa, mereka mendapatkan sesuatu. Juga ada banyak rumah warga yang kami jadikan itu homestay untuk menginap seperti itu. Jadi sudah banyak dampak lah yang bisa dinikmati untuk masyarakat seperti itu, Mas. Baik Bapak, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk saya. Ya. Harapan saya semoga lokasi wisata ini lebih baik ke depannya, terus kemudian lebih terkenal lagi, terus lebih banyak inovasi tempat-tempat ataupun hiburan yang lainnya, dan menambah resapan pengunjung dari lokal maupun mancanegara. Terima kasih atas doanya. Terima kasih. Bila ada salah dari saya mohon maaf. Iya, sama-sama Mas. Saya juga mewakili dari seluruh kru yang ada di pengelola wisata Tebing Indah ini. Bila mana mungkin kami menyampaikan terkait yang diinginkan tadi ada kurang lebihnya. Sejujurnya lahir dan batin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini sudah 3 kali ini. Perasaan saya saat pertama kali mengunjungi tempat wisata ini, pemandangannya yang sangat bagus dan fasilitas yang disediakan juga bagus, dan sekelilingnya tempatnya juga bersih, dan di belakang saya kan juga ada pemandangan gunung. Itu yang membuat saya senang dengan tempat ini. Sangat bagus. Untuk pengelola wisata tempat ini sangat ramah dan pelayanannya sangat baik. Untuk pesannya, semoga wisata ini terus maju dan terus berkembang untuk kedepannya, agar pengunjung dari luar kota banyak yang suka dengan tempat wisata ini. Dan untuk tambahannya itu lebih ditingkatkan lagi fasilitas yang ada di wisata ini.